Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Pada hari ini kita akan melakukan literasi keuangan tentang kebutuhan dan keinginan serta cara mengatur uang. Jadi apa sih perbedaan keinginan sama kebutuhan? Kebutuhan itu sifatnya penting dan tidak bisa diganti, sedangkan keinginan tidak harus dipenuhi. Jadi aku bakal ngejelasin lebih detail tentang kebutuhan. Kebutuhan hal yang sangat diperlukan manusia seperti makan, minum, dan lain-lain. Nah, kebutuhan itu dibagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Contohnya sandang, pangan, dan papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makan, sedangkan papan itu tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu dibutuhkan tetapi bisa ditunda. Contohnya hiburan. Dan yang terakhir ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu bisa dipenuhi jika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Contohnya barang mewah. Tetapi setiap orang mempunyai kebutuhan primer yang berbeda-beda. Misalnya buku merupakan kebutuhan primer untuk para siswa, tetapi buku bukan kebutuhan primer untuk nelayan. Namun untuk sandang, pangan, dan papan wajib dipenuhi semua orang karena hal tersebut merupakan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin lebih detail tentang keinginan. Keinginan itu hal yang diinginkan dan diharapkan untuk dimiliki, seperti barang mewah, jalan-jalan ke luar negeri, dan makan di restoran mahal. Nah, selanjutnya, tapi kenapa sih kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Nah, kebutuhan dan keinginan kita kan sangat banyak, mulai dari kebutuhan untuk makan, sampai keinginan untuk beli mainan mahal. Tapi uang yang kita punya tuh terbatas, jadi pasti ada yang nggak bisa kita beli. Kalau sudah membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kita jadi bisa mengatur uang kita, karena kita jadi tahu mana yang lebih penting untuk dibeli dan mana yang lebih bermanfaat. Selain itu, bisa lebih menghemat, jadi bisa punya simpanan uang dan rencana buat masa depan. Terus, bagaimana ya caranya kita mengatur uang kita? Nah, yang pertama, bisa belajar membuat daftar kebutuhan dan keinginan untuk diri sendiri. Kemudian dipisahkan sesuai kelompoknya, baik itu termasuk kebutuhan atau keinginan. Kemudian diurutkan sesuai dengan urgensinya, atau seberapa penting buat kamu untuk mendapatkan itu. Kalau tidak begitu penting, bisa dipikirkan kembali apakah uang kamu itu bisa dipakai untuk hal yang lebih berguna di masa depan. Kalau jawabannya iya, bisa disimpan saja uangnya. Terus, apa sih akibatnya kalau kita tidak bisa mengatur keuangan kita? Akibatnya, kita akan menggunakan uang kita dengan semena-mena. Akhirnya, kebutuhan untuk hidup yang penting malah tidak terpenuhi. Misalnya, Adi diminta ibu untuk membelikan telur di warung untuk makan siang. Namun, Adi malah menggunakan uang yang diberi ibu untuk membeli mainan. Karena uangnya sudah habis terpakai, Adi dan keluarganya jadi tidak bisa makan. Contoh lainnya, handphone kamu diisikan paket data internet oleh orang tuamu agar kamu bisa belajar secara daring. Namun, paket data tersebut malah kamu gunakan untuk bermain game online. Akibatnya, kamu akan menghabiskan paket data dan tidak bisa mengikuti pembelajaran sekolah. Sekian dari kita, terima kasih telah mendengarkan. Untuk menguji pemahaman kamu, kerjain soalnya yuk adik-adik.